diperoleh dari hasil Zoom kemarin. Sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi, namun ada beberapa yang mungkin kami juga pertanyakan pada saat Zoom dengan Menpan, yang juga mungkin ini mewakili pertanyaan kawan-kawan, apakah nantinya bagaimana prosesnya, bagaimana tindak lanjutnya, dan bagaimana bagi teman-teman yang di luar dari Kemenpan 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Tadi sudah disampaikan, saya akan ulas kembali. Jika tadi disampaikan bahwa P3K paruh waktu ini yang mengusulkan adalah pemerintah atau instansi pemerintah, baik itu kementerian, lembaga, ataupun instansi daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran pada masing-masing instansi. Itu jadi dasarnya, Bapak Ibu. Jadi eh, kembali ditegaskan oleh Menpan bahwa mekanisme P3K paruh waktu ini berdasarkan Kemenpan itu tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Nah, jadi dengan jumlah yang cukup banyak yang sama-sama kita sudah umumkan, Bapak Ibu dapat lihat di website kembali, jumlah non-ASN kita setelah seleksi tahap P3K tahap 1 ataupun tahap 2 itu mencapai 5.000 sekian. Tepatnya kalau di pengumuman itu 5.899. Jadi di sana mencakup R1, R2, R3, dan R4. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman non-ASN yang sudah ikut seleksi baik itu tahap 1, tahap 2, dan sudah diumumkan, agar mengecek kembali dalam lampiran pengumuman yang sudah kami sampaikan di beberapa bulan yang lalu, apa status yang disandang oleh teman-teman. Apakah saya dalam pengumuman tersebut berstatus sebagai R1, atau R2, R3, atau R4. Pastikan nama masing bapak dan ibu ada di sana dengan statusnya. Ini mengapa kami tegaskan kembali, jangan melihat berdasarkan akun yang Bapak Ibu buat. Karena di sana tidak mencantumkan status R1, R2, R3, dan R4. Status itu dapat dilihat dalam lampiran pengumuman hasil seleksi P3K yang sudah kami umumkan di website lampungselatankap.go.id. Di sana ada beberapa lampiran. Mohon benar sama Bapak Ibu ini. Dicek per item lampiran yang sudah kami umumkan. Memang tidak menjadi satu file, namun ada baiknya kita cek di setiap lampiran. Jika tidak ada di lampiran pertama, cek di lampiran kedua. Jika tidak salah, itu ada 5 apa 6 lampiran ya, Pak Ali ya? Itu ada 6 lampiran yang sudah kami sampaikan dalam pengumuman di website tersebut. Dan kami meminta agar Bapak Ibu mengecek masing-masing namanya dan statusnya apa. Ini penting Bapak Ibu, perlu kami sampaikan. Karena tindak lanjut pengadaan P3K paruh waktu itu berdasarkan data yang sudah diumumkan. Data yang sudah diumumkan dalam website Kabupaten Lampung Selatan, dan data tersebut ada di BKN. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak mengecek status saya apa, ada atau tidak nama saya dalam pengumuman itu. Ini jangan diabaikan Bapak Ibu. Jadi kita bicara tindak lanjutnya, tapi kita tidak tahu status apa Bapak Ibu saat ini. Kalau perlu di print, bahkan kalau perlu di stabilo namanya. Jadi ini yang pertama untuk Bapak Ibu agar menjadi perhatian. Jangan akhirnya kita sudah memperjuangkan, pemerintah pusat sudah membuat sedikit titik terang bagaimana penyelesaian ASN ini, namun Bapak Ibu tidak peduli dengan datanya. Jadi cek kembali di dalam lampiran pengumuman itu status Bapak Ibu dan namanya tertera dalam lampiran. Mungkin itu. Yang kedua, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ali, memang kami dalam kesempatan kali ini membatasi pertanyaan Bapak Ibu, karena kami tidak ingin pernyataan ataupun jawaban yang kami sampaikan itu tidak memiliki dasarnya. Karena sampai saat ini perlu kami informasikan Bapak Ibu, kami masih berkoordinasi, baik itu dengan Menpan, PIC Menpan, PIC BKN, bahkan di lingkup internal pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sendiri. Karena formula apa yang nanti akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait dengan non-ASN yang sudah terdata R1, R2, R3, dan R4 di BKN ini, bagaimana mekanismenya, bagaimana pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya, ini masih kita lakukan.
Jadi bukan kami tidak ingin menjawab pertanyaan Bapak Ibu, namun agar lebih memastikan ketika Bapak Ibu nanti bertanya, maka kami harus mempersiapkan dahulu mekanisme atau simulasi bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan non-ASN yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Namun Bapak Ibu tak usah khawatir, ketika kami Zoom dengan Menpan dan BKN, ada beberapa informasi yang sudah kita dapatkan. Kita bisa nanti sampaikan, di mana mungkin pertanyaan Bapak Ibu ini bisa mewakili ya. Ada pertanyaan, Pak, apakah non-ASN yang tidak terdata atau R4 saat ini statusnya dan telah mengikuti seleksi P3K dapat diusulkan menjadi paruh waktu? Itu pun pertanyaan yang kita sering tanyakan. Jawabannya ya. Jadi teman-teman R4 itu dapat diusulkan menjadi P3K, namun perlu kami sampaikan bahwa informasi itu tentu poinnya mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Nah ini jangan bilang, wah percuma dong. Bapak Ibu harap bersabar, kami sedang berupaya. BKD dan instansi terkait lainnya sedang berkoordinasi agar teman-teman dapat diusulkan semua menjadi P3K paruh waktu. Namun kita harapkan harapan dan doa ini juga bisa terkabul dan dapat terrealisasi dengan anggaran Kabupaten Lampung Selatan yang memadai. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan tadi sudah kita sampaikan dan jawabannya kembali menjadi pertimbangan bagi instansi daerah. R1, R2, R3, dan R4 itu dapat diusulkan dengan poin tadi penting, mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Dan saat ini kita sedang berupaya, jadi mohon bersabar, segera akan kita lakukan Zoom kembali, bahkan kita akan mungkin buka diskusi. Jika kepastian itu sudah kita peroleh dengan persetujuan dari tim TAPD, bahkan pimpinan kita, Bapak Bupati Radityo Egi Pratama dan Bapak Saiful.